Shalom, selamat berjumpa kembali dengan renungan Kristen pada saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dikenal Tuhan lebih penting daripada dikenal manusia. Saudara-saudara, ya kita hidup di zaman ketika banyak orang mulai berusaha untuk mereka dikenal oleh banyak orang. Dan dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang, identitas seseorang, ya validalitas seseorang itu ditentukan oleh seberapa banyak orang mengenal dia. Dan ya mungkin seberapa besar pengaruhnya, ya seberapa tinggi jabatannya, atau ya seberapa banyak pengikut yang dimilikinya atau dilihat dari taraf sosial gitu ya. Dan banyak orang bekerja keras untuk membangun nama, kemudian mencari pengakuan, mengejar popularitas dan berusaha agar keberadaannya ya diperhatikan oleh orang lain. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Karena itu ya ada bahaya ketika seseorang lebih senang dikenal oleh manusia daripada dikenal oleh Tuhan. Namun firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 membawa kita kepada sebuah kenyataan yang sangat serius, saudara. Yesus berbicara tentang sekelompok orang ya yang pada pandangan mereka ya tampak rohani ya. Kalau orang melihat apa yang mereka lakukan ya. Dan mereka memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Sebab mereka juga bernubuat di dalam nama Yesus atau di dalam namanya. Dan mereka mengusir setan dan mereka juga melakukan banyak mujizat. Dan itu terjadi, saudara, kalau kita melihat zaman sekarang ini ya, jika diukur dengan standar manusia, ya bisa dilihat mereka sebagai orang-orang yang berhasil secara rohani. Nama mereka ya mungkin dikenal oleh banyak orang. Kemudian pelayanan mereka ya mungkin dikagumi oleh banyak orang karena mereka melakukan banyak mujizat. Tetapi pada hari penghakiman ya dikatakan mereka mendengar perkataan yang mengejutkan dan mengerikan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, saudara, perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada pengakuan manusia. Ya, yaitu apakah kita dikenal oleh Tuhan atau tidak. Dan di hadapan takhta Allah yang Maha Kudus nanti, ya bukan masalah jumlah pengikut, bukan masalah prestasi, bukan masalah kekayaan atau keberhasilan yang akan menjadi ukuran yang utama bagi kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Dan dunia mungkin mengenal nama kita, tetapi jika Tuhan tidak mengenal kita, semua pengakuan dunia akan menjadi tidak berarti. Sebaliknya, saudara, sekalipun kita tidak dikenal manusia, tidak dikenal dunia, tetapi ketika kita dikenal oleh Tuhan, maka kita memiliki harta yang paling berharga dan juga kekal. Ketika Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ia tidak sedang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan mereka. Sebagai Allah, Yesus mengetahui segala sesuatu.
Ia mengetahui setiap manusia yang pernah hidup. Karena itu dikatakan kata mengenal di sini berbicara tentang hubungan yang intim. Bicara mengenai pribadi dan menyelamatkan. Dan di dalam Alkitab mengenal Tuhan bukan sekedar mengetahui fakta-fakta tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu penuh kasih. Mengenal Tuhan berarti hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, percaya Dia dengan sungguh-sungguh. Dan tetap berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, inilah bahaya yang harus diwaspadai oleh setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita yang melayani Tuhan. Seseorang dapat aktif di dalam gereja, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seseorang dapat melayani setiap minggu, tetapi dia tidak memiliki kehidupan doa, persekutuan doa yang benar. Seseorang dapat memahami banyak doktrin pengajaran tentang Kristen, tetapi hatinya bisa jauh daripada Tuhan. Ya, seseorang mungkin dapat berbicara tentang Yesus kepada banyak orang, tetapi dia tidak hidup dalam hubungan yang dekat dengan Yesus. Saudara, pengetahuan agama, aktivitas pelayanan, bahkan reputasi rohani tidak selalu menjadi bukti bahwa seseorang dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan di dalam Injil, saudara, kita melihat bahwa Yesus tidak pernah mencari orang-orang yang tertarik pada penampilannya dari luar. Ia mencari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ketika Yesus memanggil Matius, pemungut cukai, banyak orang Farisi memandang rendah Matius karena latar belakangnya yang dipandang sebagai orang yang berdosa. Namun Yesus, saudara, melihat sesuatu yang berbeda. Banyak orang Farisi yang dikenal masyarakat sebagai orang yang saleh, ya, justru ditegur keras oleh Yesus, ya, karena mereka lebih peduli kepada penampilan religius mereka daripada hubungan yang sejati dengan Allah. Nah, saudara, hal yang sama masih terjadi sampai dengan hari ini. Kalau kita melihat, dunia seringkali menilai seseorang dari apa yang terlihat, ya, tetapi Tuhan Dia menilai atau melihat dari hati. Ya, dunia menghargai pencitraan, Tuhan mencari seseorang yang tulus atau ketulusan. Dunia mengagumi keberhasilan, tapi Tuhan menghargai kesetiaan. Dunia memuji mereka yang terkenal, tetapi Tuhan Dia memperhatikan mereka yang hidup taat meskipun tidak dikenal oleh siapa-siapa. Saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus, dia memahami kebenaran ini ketika dia menulis Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Sesudah aku mengenal kamu. Paulus tidak menempatkan fokus utama pada usaha manusia untuk mencari Tuhan, melainkan pada anugerah Allah yang mengenal umatnya. Karena itu keselamatan adalah karya Allah yang memanggil, karya Allah yang memilih, ya, dan mengenal orang-orang yang menjadi miliknya atau milik kepunyaan Allah. Itulah sebabnya, saudara, identitas terbesar orang percaya bukan dikenal oleh orang banyak, ya, tetapi dikenal oleh Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang menyadari bahwa ia dikenal oleh Tuhan, ia tidak lagi hidup untuk mencari pujian manusia. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, ya, kita pasti tidak akan mencari-cari untuk orang memuji kita, mengenal kita, saudara. Dan tidak lagi menjadikan, ya, diri kita untuk masuk di dalam popularitas sebagai tujuan hidup kita. Ya, maka kita tidak perlu membuktikan diri kepada dunia, ya, karena kita telah menemukan nilai diri kita, identitas kita di dalam Kristus. Saudara, dia memahami bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia melihat setiap ketaatan kita, ya, bahkan yang tersembunyi di hadapan manusia. Setiap doa yang dinaikkan dalam kesunyian, setiap air mata dan pertobatan, dan setiap kesetiaan yang mungkin tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah dilihat oleh orang banyak, tetapi Tuhan melihat semuanya itu. Saudara, seringkali pelayanan yang paling berharga di mata Tuhan justru
dilakukan itu tanpa ada sorotan dari manusia atau orang banyak. Saudara, seorang ibu yang setia mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, seorang ayah yang jujur dan takut akan Tuhan, seorang jemaat yang setia berdoa bagi gerejanya, seorang hamba Tuhan yang tetap memberitakan kebenaran meskipun tidak dikenal. Mungkin saudara, dunia tidak mengenal mereka atau mengenal kita yang dengan tersembunyi ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi justru Tuhan mengenal apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Ya, dan pengenalan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada seluruh penghargaan yang didapat dan diberikan oleh dunia ini. Pada akhirnya saudara-saudara, kehidupan setiap orang akan sampai pada satu perjumpaan yang tidak dapat dihindari, yaitu dia pasti akan berdiri di hadapan Kristus, dan pada saat itu semua topeng akan tersingkapi. Semua pencitraan akan berakhir, semua penghargaan dunia akan kehilangan nilainya. Ya, yang tersisa hanyalah kenyataan apakah kita sungguh-sungguh adalah milik Kristus atau tidak. Ya, betapa mengerikan ya jika seseorang dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk dikenal dunia ini, saudara. Ya, ya, tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, justru ternyata dia tidak dikenal oleh Tuhan. Sebaliknya saudara, betapa mulianya jika seseorang mungkin tidak pernah menjadi terkenal di tengah-tengah dunia ini, tetapi mendengar suara Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia." Karena itu marilah saudara, kita memeriksa hati kita, kehidupan kita. Apakah selama ini kita lebih sibuk membangun nama kita sendiri daripada membangun hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sering haus akan pujian manusia daripada perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kehidupan rohani kita hanya terlihat di depan orang lain, atau benar-benar nyata ketika tidak ada seorang pun yang melihat, tetapi kita tetap taat kepada Dia? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat saudara, seringkali saudara, pelayanan ya dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa tujuan tertinggi ya setiap hidup orang yang percaya bukan menjadi terkenal, melainkan menjadi milik Kristus. Bukan mencari pengakuan manusia, melainkan saudara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab pada akhirnya saudara-saudara, dikenal Tuhan jauh lebih penting daripada dikenal oleh dunia. Ya, dunia dapat melupakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Dan ketika hidup kita ini berakhir, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mengetahui bahwa Dia, Yesus Tuhan, mengenal kita. Dia, Yesus Tuhan, Dia mengasihi kita. Dia, Yesus Tuhan, saudara-saudara, Dia tahu tentang pribadi kita. Dia, Yesus Tuhan, Dia menerima kita ya sampai selama-lamanya. Kita ada di dalam perlindungan anugerah Tuhan dan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Ya, lebih baik dikenal oleh Tuhan daripada dikenal oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami lebih memprioritaskan apa yang menjadi tujuan hidup kami. Itulah Engkau mengenal kami. Biar kami tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi ketika Tuhan Engkau mengenal kami, itu sudah cukup bagi kami. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang akan terus menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.